Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Budak Tumbal Pesugihan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tiga puluh menit kemudian setelah puas menjamah tubuh wanita malang itu, Faiz menyuruh suruhannya untuk menyiapkan alat-alat untuk proses selanjutnya. "Cepat, kalian ambil pedang tajam di lemari itu." Tidak selang lama kedua pesuruh yang masih dalam keadaan bugil itu datang membawa sebilah pedang panjang dan juga karung sebagai wadah. "Cepat kalian tusuk jantung wanita itu, lalu kita akan mulai tumbal seserahannya," ucap Faiz yang hanya menatap dua suruhannya itu dari kursi. Dirinya sedang duduk sambil minum. Dan dengan kejam salah satu dua orang suruhannya itu langsung menusukkan sebilah pedang itu tepat di jantungnya si Hesti. Hesti pun sontak terlonjak sesaat, namun setelahnya wanita malang itu pun akhirnya tewas di tempat. Darah mulai mengucur dari dadanya. Kemudian setelah itu tubuh yang sudah tidak bernyawa itu dibopong menuju salah satu ruangan lagi yang juga ada di sana. Dan setelah pintu ruangan itu dibuka, di dalam ruang bawah tanah itu ada juga sebuah ruangan yang lumayan luas. Dan ada lubang yang ditutup oleh alas kayu yang lebar, yang ternyata isinya adalah semua korban tumbal pesugihan dari Faiz bangsat itu. Kemudian salah satu dari suruhannya itu meletakkan tungku kemenyan dan juga beberapa kembang-kembangan untuk sesajen tepat di depan tubuh yang sudah digeletakkan itu. Lalu keduanya mundur ke belakang. Faiz maju ke depan dan duduk bersila di hadapan jasad itu. Dia mulai merapalkan mantra untuk memanggil sesembahan pesugihannya. "Son ingsun Nyai Kunti, kula nimbali tumeka siki abdi me awak sembahan. Ing suwura awujuda rupa tumeka marang ira. Raga iki tukurana dadi bondo." Dan selang beberapa saat muncul sesuatu dari atap ruangan itu. Samar-samar yang kemudian menjadi jelas, yakni nampaknya sosok wanita raksasa berjubah hitam mengerikan, dengan raut wajah hancur dan kuku serta giginya yang tajam. Ternyata sesembahan pesugihan Faiz adalah kuntilanak hitam. "Aku terima tumbalmu, menjauhlah sebentar dari jasad itu, akan kulumat dulu darah nikmat itu," ujar sosok itu pada Faiz. Kedua suruhan Faiz meski sudah berkali-kali melihat hal itu, tetap saja pemandangan sosok Kunti yang menyerap habis darah dari jasad itu sungguh mengerikan. Dan setelah tubuh jasad itu menyusut, Kunti itu kembali terbang melayang. "Buanglah jasad itu ke lubang, sama seperti tumbal-tumbal sebelumnya," perintah Kunti itu. Dan Faiz pun kemudian menyeret tubuh tidak bernyawa itu dan menyuruh dua pesuruhnya untuk membuka papan penutup lantai itu. Ketika terbuka, bau anyir dan bangkai dari dalam lubang sungguh menyengat, karena di dalamnya juga ada jasad-jasad dari tumbal sebelumnya. Lalu dengan tega jasad Hesti yang menyusut karena kehabisan darah akhirnya dilempar ke lubang tersebut, lalu ditutup kembali. Faiz dan dua pesuruhnya tetap duduk menunduk di hadapan Kunti hitam yang sedang melayang itu, menunggu petua selanjutnya. "Sesuai perjanjian, akan kulipat gandakan penghasilan semua usahamu. Dan tentu jangan lupa, setelah ini periksalah kamarmu. Aku sudah memberikan uang dan perhiasan sebagai ganti tumbal yang kau berikan. Tapi aku punya satu penawaran menarik untukmu," ucap Nyai Kunti pada Faiz. Apa itu, Nyai?" "Aku tahu dirimu masih menyimpan cadangan tumbal satu lagi di rumah ini. Berikan dia padaku Jumat depan dan akan kuganti dengan kekayaan yang melimpah untukmu." Faiz pun merasa heran, mengapa Nyai Kunti meminta tumbal lebih daripada biasanya. Apa yang sebenarnya Nyai inginkan? Berbagai macam pertanyaan pun merasuki pikirannya. "Hentikan pikiran bodoh itu. Aku tahu apa isi pikiranmu," ujar Nyai Kunti yang membaca isi pikiran Faiz. Sementara dua pesuruhnya semakin ketakutan karena ritualnya belum selesai-selesai.
Aku tertarik pada wanita itu. Darahnya manis, kemungkinan dia kelahiran lahir di hari Minggu Kliwon. Aku tidak sabar ingin mencicipinya. Baiklah Nyai, akan kusiapkan tumbal untuk Jumat depan, jawab Faiz. Dan setelahnya kunti hitam itu pun pergi menghilang dari tempat itu. Bos, sudah selesai kan? Tanya salah satu pesuruhnya. Faiz hanya menganggukkan kepala. Syukurlah, sumpah merinding banget. Padahal udah sering ikut dampingin bos jalani ritual, tapi kok aku tetap takut ya? Sudah, jangan pikirkan. Setelah ini kalian akan aku berikan uang lebih dari biasanya. Bukankah kalian juga puas menikmati tubuh wanita tadi kan? Wah, asik. Iya sih bos, mantap banget santapan kali ini, ujar salah satu dari mereka. Ya sudah kalau begitu, kalian bersihkan ruangan ini. Dan setelah itu, cepat, kalian keluar dari rumah ini diam-diam. Ingat, jangan sampai ketahuan. Dan satu lagi, buatlah persiapan untuk penumbalan Jumat selanjutnya, ujar Faiz yang telah memakai pakaiannya, yang hendak menuju kembali ke kamarnya. Ternyata selama ritual tadi berlangsung, mereka bertiga belum memakai pakaian apapun, dan mungkin itu membuatnya kedinginan. Dan setelah kembalinya ke kamar, benar apa yang dikatakan kunti hitam itu. Di atas kasurnya telah bertebaran uang warna merah dan juga berbagai macam perhiasan. Dirinya juga tidak sabar untuk melihat usaha-usaha kulinernya yang juga akan semakin ramai. Namun dirinya teringat akan sesuatu, yakni kesepakatan ia dengan juragan Joko kawannya. Dulu Joko ini berpesan kepada Faiz, jikalau nanti Hera akan ditumbalkan, dirinya meminta untuk ikut andil dalam menjamah tubuh indah itu sebelum ditumbalkan. Dan si Faiz pun mengiyakan hal itu. Maka dari itu Faiz hendak mengabarkan kepada Joko untuk datang nanti Kamis depan, sebelum waktu penumbalan dimulai. Dan karena sudah lelah, akhirnya Faiz pun terbaring tidur di kasur yang masih bertumpukan uang kala itu. Sementara di tempat lain, yakni di kampung, malam itu Bu Siti belum bisa tidur. Dia duduk di kursi yang ada di teras rumah gubuknya itu. Dan malam itu, hujan sedang deras di kampung. Dia merasa rindu pada anaknya yang merantau selama 6 bulan dan belum pulang sekalipun. Ia khawatir akan kondisinya di luar kota sana. Nek, udah malam, dingin Nek. Masuk saja yuk ke dalam, ajak Aldi yang tiba-tiba muncul dari dalam ruangan. Nenek, kepikiran ibu ya? Sama Nek, Aldi juga kangen. Bu Siti yang tadinya enggan beranjak kini segera menghampiri cucunya. Dia tidak ingin cucunya itu larut dalam kerinduan pada mamanya itu. Sudah Nak, Nenek kan masih ada di sini. Ya sudah, kita masuk saja ke dalam. Nenek tadi masak ubi rebus, pasti enak makan di cuaca begini, rayu Bu Siti agar cucunya itu tidak sedih. Kamu ambil ubinya di panci dapur ya, Nenek mau kunci pintu dulu, perintah Bu Siti. Aldi pun langsung beranjak menuju ke dapur. Tepat sebelum menutup pintu, Bu Siti menatap ke pepohonan di halaman rumahnya yang basah kena hujan dan tertiup angin lebat. Dan ia pun berkata dalam batinnya, "Nah, semoga kamu di sana baik-baik saja." Ucapan ini ditunjukkan kepada Hera. Entah mengapa akhir-akhir ini hati Bu Siti seakan resah tanpa tahu apa sebabnya. "Nek, ini Nek, udah ditaruh ada," ujar cucunya yang membawa ubi rebus hangat itu. Setelahnya pintu depan pun ditutup dan mereka berdua makan ubi bersama sambil nonton TV. Lantas, bagaimanakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Hera akan tahu fakta sebenarnya tentang apa yang menimpa kawannya, atau justru dia akan menjadi korban selanjutnya? Pagi menyingsing, suasana di rumah besar itu kini menjadi semakin sepi. Di bagian dapur rumah, seorang wanita terlihat sedang sibuk memasak untuk sarapan tuan rumahnya. Terkadang dirinya melamun, memikirkan temannya yang kemarin sudah kabur secara diam-diam. Dirinya tersadar ketika tiba-tiba mencium bau gosong dari bumbu dapur yang sedang ditumisnya. "Aduh, jadi gosong lagi," ujar Hera yang kemudian terpaksa membuat bumbu lagi untuk ditumisnya kembali. Tidak butuh waktu lama karena tangannya begitu cekatan dalam mempersiapkan bumbu dapur tersebut. Ya mungkin karena dirinya sudah terbiasa masak waktu di kampung dulu. Sementara di sisi lain, tuan rumah justru masih tertidur pulas di kamarnya. Badannya benar-benar merasakan lelah yang teramat sangat, dan mungkin nanti dia baru bangun pukul 8-an. "Alhamdulillah akhirnya selesai juga," ucap Hera yang meletakkan masakannya di meja makan dan menutupinya.
Setelahnya dia pergi beranjak mandi terlebih dahulu biar badannya segar. Dan rencananya nanti setelah mandi mumpung tuan rumahnya belum bangun, Hera hendak mencoba rehat sebentar dan mencoba menelpon temannya yang kabur tersebut. Sekedar hendak bertanya tinggal di manakah dia sekarang. Udara pagi itu benar-benar sejuk sekali, padahal itu di kota. Tubuh Hera menggigil setelah mandi. Dia berpikir mungkin karena halaman depan rumah tuanya itu banyak tanaman, maka tidak heran kalau kadang ada angin sepoi-sepoi di situ. Dirinya kemudian duduk di kasur setelah memakai baju dan mengambil gawainya dan mencari nomor kawannya tersebut, kemudian diteleponnya. Berkali-kali Hera mencoba menelpon kawannya itu, namun ponsel di seberang tidak ada jawaban sama sekali. Ia pun semakin khawatir pada kawan seprofesinya tersebut. "Hes, lu di mana sih? Jangan bikin aku panik, kenapa dah? Ayolah angkat," ucap Hera sembari masih menelpon dan berharap panggilan itu terangkat oleh si pemilik ponsel. Namun ternyata tetap saja nihil. Ternyata ponsel milik Hesti sebelumnya telah diambil oleh Faiz dan telah dihancurkan. Bahkan kartu SIM card-nya pun telah dibuangnya ketika dirinya sedang keluar rumah. Maka dari itu percuma saja Hera menelpon berkali-kali. Kesal karena tidak ada jawaban, akhirnya Hera memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan rumahnya, yakni menyapu halaman depan. Singkat waktu jam 8 lebih sedikit, sang tuan rumah pun akhirnya terbangun. Dia beranjak cuci muka dan segera menuju dapur. Terlihat makanan sudah tersaji di sana dan segera dia mengambil piring dan sarapan sendirian. Faiz menelisik sekitar, mencari keberadaan pembantu satu-satunya sedang berada di manakah dia. Dan ketika matanya menatap ke arah jendela yang gordennya disingkap, terlihat Hera sedang menjemur pakaian di ruang kosong samping dapur itu. Usai sarapan selesai, Faiz hendak memberitahu Hera kalau mungkin dirinya malam ini gak pulang, dengan alasan mau cek barang usahanya yang ada di daerah lain. Padahal sebenarnya dirinya mau berpesta mabuk-mabukan bersama dua pesuruhnya semalam. Faiz pun beranjak menghampiri Hera yang belum selesai menjemur pakaian. Namun dirinya mendadak terhenti saat sampai tepat di muka pintu. Matanya terpana melihat cetakan tubuh Hera yang begitu berisi, yang kala itu hanya mengenakan sebuah daster. Pandangan Faiz seketika menjadi nafsu pada Hera, seakan dirinya ingin secepat mungkin menjamah tubuh manis dari wanita itu. Sementara Hera yang merasa sedang diawasi, dia pun menoleh ke belakang dan terkejut saat mendapati tuannya ada di muka pintu sembari menatapnya tanpa berkedip. Tuan, ada perlu apa ya?" ucap Hera seraya membenahi pakaian yang basah terkena air. Sontak Faiz pun tersadar dan gelagapan saat tingkahnya itu disadari oleh Hera. Iya gini Ra, malam ini kemungkinan aku gak pulang, mau ada urusan bisnis dulu. Aku minta tolong kamu jagain rumah dulu ya," ucap Faiz yang mencoba mengalihkan pembahasan. Untuk menghindari kecurigaan Hera, lantasan tadi dirinya begitu nafsu saat memandang tubuh molek dan seger itu. Iya Tuan, siap. Kalau boleh tahu perginya sampai berapa hari Tuan? Gak lama kok, paling besok sore sudah pulang. Aku pesan saja besok malam tolong masakin ikan sambal balado ya, terang Faiz pada pembantunya tersebut. Hera pun mengiyakan dan setelahnya Faiz beranjak ke kamarnya untuk siap-siap dan kemudian OTW pergi dari rumah. Sementara di tempat yang berbeda, yakni di kampung, seorang pria baru saja terbangun dari tidurnya. Bukan karena lelah bekerja seharian, namun memang sifat malasnya yang membuatnya terbangun siang ini. Ya, dia adalah Joko, seorang juragan di desa tempat tinggal Hera berasal. Dirinya meraih ponsel yang tergeletak di sampingnya, dan ada beberapa panggilan tidak terjawab dari kawan lamanya, yakni si Faiz. Ada juga beberapa pesan masuk darinya. Dia berpikir, mungkin karena tidak diangkat, akhirnya kawannya itu mengirimkan sebuah pesan kepadanya. "Bro, tumben banget jam segini udah molor. Gak begadang lu. Gini bro, nanti Kamis depan lu kesini ya. Calon tumbal yang lu bawa itu akan segera aku tumbalkan. Nyai Kunti meminta 2 tumbal sekaligus kali ini. Oh ya, satunya sudah gue bunuh, dan satunya yang lo inginkan akan aku eksekusi malam Jumat depan. Jangan sampai lupa, ku tunggu Kamis sore," tulis pesan yang terkirim pukul 1 tadi malam. Sontak Joko pun tersenyum membaca pesan itu.
Dirinya juga sudah tidak sabar ingin menjamah tubuh wanita yang sudah diincarnya sejak lama. Meskipun sekali doang, tapi tidak apa daripada tidak sama sekali. Karena setelahnya tubuh wanita itu akan digunakan tumbal untuk kawan lamanya. Setelahnya dia pun beranjak bangun dan mandi, kemudian melanjutkan aktivitas seperti biasanya, yakni keliling ke sembarang tempat ditemani ajudannya, dan menagih hutang orang-orang yang meminjam uang padanya. Dan ternyata kekayaan yang dimiliki oleh Juragan Joko itu selain dari yang curang dalam menerapkan bunga dalam hutang yang dipinjamkannya, ternyata Joko juga melakukan pesugihan, namun tidak seperti Faiz kawannya. Dirinya hanya memelihara tuyul saja untuk pesugihannya. Dan untuk memenuhi bayaran tuyul yang selalu ingin nenen itu, biasanya ia akan memerintahkan ajudannya untuk mencari wanita untuk disewanya tidur semalaman, yang tanpa diketahui oleh wanita sewaannya itu, ternyata dirinya dimanfaatkan oleh Joko saja. Biasanya wanita sewaan itu akan disuruh minum obat yang katanya adalah obat kuat, namun ternyata sebenarnya itu adalah obat tidur. Dan setelah wanita itu pingsan tidak sadarkan diri, maka setelah Joko menjamah tubuh wanita itu, dia kemudian bergantian menyuruh tuyul-tuyulnya itu. Dan biasanya itu dilakukan seminggu sekali. Namun tentu saja wanita itu akan mendapat bayaran lebih pastinya. Hanya saja pasti setelahnya mereka korban-korban dari Joko akan merasa lemas seperti kekurangan darah. Namun mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka telah melayani tuyul semalaman. Singkat waktu, malam telah tiba. Kini Hera berjaga sendirian di rumah. Di luar juga sedang turun hujan, membuat hawanya ingin cepat-cepat tidur. Akhirnya karena pekerjaan rumahnya sudah beres semua, dia pun memilih rebahan di kamar, mumpung tuan rumahnya sedang tidak ada di rumah malam itu. Apa aku coba lagi telepon Hesti saja ya? Barangkali dia mau angkat kali ini, ucap Hera sendiri. Dia pun kemudian meraih gawainya dan langsung menekan panggilan ke nomor milik Hesti. Ayolah Hes, kamu di mana sih? Gerutu Hera yang kesal. Namun ternyata tetap saja nihil, tidak ada jawaban sama sekali dari seberang. Akhirnya Hera pun memutuskan untuk menonton video YouTube saja, mumpung lagi nganggur. Meskipun dirinya ini tergolong penakut, namun tontonan yang sering ia lihat adalah kisah-kisah cerita horror storytelling. Hera pun merebahkan diri sambil memakai earphone di telinganya. Terkadang dirinya berpikir iseng, apakah memang pesugihan itu benar-benar nyata? Dan apakah ada yang menjalaninya beneran? Itulah yang terpikirkan Hera setelah mendengar cerita-cerita bergenre horor tersebut. Pernah juga dirinya mencari tahu tentang pesugihan dan ada timbul minat ingin mencobanya jika memang ada. Namun setelah dipikir-pikir akan konsekuensi dan karma yang seperti ia dengar di cerita-cerita tersebut, dia jadi enggan untuk menelisik lebih jauh. Dan tanpa sadar, karena kondisi cuaca yang mendukung, akhirnya Hera terlelap tidur dengan ponsel yang masih menyala, menyetel video cerita horor itu. Hingga tidak lama setelah itu Hera mengalami suatu mimpi yang aneh, yang nantinya akan membuat dia kepikiran terus-menerus. Hera bermimpi dirinya sedang berada di dalam rumah itu sendirian pada malam hari. Dalam mimpinya itu, dia hendak berjalan menuju ke dapur untuk memasak mie instan. Dan ada hal yang membuatnya terkejut. Dia mendapati seseorang yang tengah berdiri di dapur membelakangi dirinya, dan postur tubuhnya itu seperti dia kenal. Hesti? Tanya Hera ragu-ragu, mencoba memanggil orang itu. Hesti, itu beneran kamu kan? Ujarnya lagi. Namun belum ada respon sama sekali. Hera pun kemudian kembali mengamati tubuh itu, dan dia beneran yakin kalau dia itu adalah sahabatnya. Namun ada yang aneh baginya. Dia melihat baju yang dikenakan Hesti seperti ada bercak noda merah banyak sekali dan kelihatan sangat kusut. Hera pun memberanikan diri untuk mendekat dan mencoba memanggilnya lagi. Hes, jawab, itu kamu kan? Ucap Hera yang masih ragu-ragu. Dan tiba-tiba terdengar sautan memilukan dari sosok yang ada di hadapannya tersebut. Tolong aku, Ra. Ucapnya yang merintih seperti menahan sakit. Hera pun bingung mendengar ucapan kawannya itu. Tolong apa, Hes? Tanya Hera lagi. Tolong aku, Ra, tolong. Masih dengan jawaban yang sama, sosok itu menimpali ucapan dari Hera tanpa membalikkan badannya. Hes, kamu ini kenapa, ih? Kamu dari mana saja? Dihubungin gak jawab, di chat gak bales. Kamu tega ya ninggalin aku sendirian di sini? Ucap Hera meluapkan kekesalannya pada kawannya tersebut.
Namun Hesti tidak menjawabnya dan membuat Hera semakin kesal. Dia pun kemudian melangkah semakin dekat dan meraih pundak wanita di hadapannya itu dan bermaksud untuk membalikan tubuhnya supaya berhadapan dengannya. Sontak saja Hera pun terjungkal ke belakang. Dia kaget melihat kondisi kawannya itu, matanya menangis darah dan ada bekas luka tusukan di dalam dadanya menembus jantung. Kemudian sosok arwah temannya tersebut menangis sambil masih berucap meminta tolong dan setelahnya pergi melayang dan menghilang. Tapi sebelum itu tangan sosok itu sempat berkata tolong dan menunjukkan jarinya ke arah belakang rumah itu, yakni tepat di mana ruang bawah tanah disembunyikan. Namun bagi Hera yang masih ketakutan, ia tidak paham akan kode yang diberikan oleh arwah Hesti itu. Dan setelahnya, Hera pun tersadar dari mimpi buruknya itu. Nafas Hera tersegal. Keringat membasahi baju yang dikenakannya. Dia melihat jam dinding masih menunjukkan pukul 1.20 menit. Dia pun kemudian kepikiran tentang mimpinya barusan. Namun dia berusaha menganggap itu hanyalah bunga tidur dan percaya bahwa kawannya itu baik-baik saja, meskipun entah di mana. Semoga saja kau baik-baik saja, Hes. Apa aku pastikan saja ya ke dapur? Pikir Hera tiba-tiba, dan dia pun bangkit beranjak menuju ke dapur untuk memastikan apakah mimpinya itu benar-benar jadi kenyataan atau tidak. Setelah berjalan perlahan tentu dengan rasa takut, ternyata di dapur sepi, tidak ada siapapun di sana. Hera pun memutuskan kembali ke dalam kamar. Lah, kok belum tak matiin ya? Ujarnya yang melihat ponselnya masih menyala dan memutar video YouTube horor itu. Saking serunya sampai bikin ngantuk. Tapi kok kalau dipikir-pikir lagi, apa gara-gara pas mau tidur nonton ginian, terus ngimpinya jadi serem gitu ya? Serem juga. Udahlah. Gumamnya sendiri sembari mematikan tontonan yang dari tadi terus menyala itu. Namun tiba-tiba dirinya kepikiran untuk menelpon orang rumah. Dia kangen sama ibunya dan juga anaknya, karena akhir-akhir ini dirinya jarang ngasih kabar mereka. Tapi entahlah, apakah jam segini mereka masih terjaga ataukah sudah tidur pulas. Halo, assalamualaikum, ucap seorang wanita dari seberang, dan ternyata ibunya Hera belum tidur. Waalaikumsalam, Bu. Ibu belum tidur? Belum, Dok. Ini Aldi juga lagi nonton TV, katanya besok sekolahnya libur. Maaf ya, Bu. Nelpon malam-malam begini, soalnya Hera kangen, Bu. Nek, itu yang nelpon siapa, Nek? Sahut anaknya yang terdengar menimpali. Ini ibumu, Nak. Kamu mau ngomong? Timbal Bu Siti pada cucunya itu. Iya, Nek, tapi tolong Nenek yang nyampein Aldi nitip belikan jajan paling enak dan juga baju buat Nenek yang paling bagus. Pas nanti ibu pulang, jangan lupa ya, Bu. Sahut Aldi yang masih duduk di depan TV. Neneknya pun tersenyum mendengar ucapan cucunya itu. Tunduk, kamu denger kan? Ujar Bu Siti pada Hera. Iya, Mak, Hera denger kok, pasti, Mak. Nanti Hera akan bawain oleh-oleh pas pulang nanti. Kemudian percakapan mereka terus berlanjut dan saling tanya kabar, dan tidak terasa malam pun semakin larut. Hera pun mengakhiri panggilan supaya ibunya itu segera istirahat. Dia sangat berterima kasih pada ibunya karena sudah mau menggantikan sementara untuk merawat anaknya yang ia tinggalkan di kampung. Setelahnya Hera juga beranjak tidur karena lelah, dan kali ini dia tidak lupa doa. Yang tanpa disadari ada sesosok arwah dengan wajah yang pilu sedang menatapnya dari balik celah-celah luar jendela kamarnya yang tertutup gorden. Singkat cerita, hari Kamis pun tiba. Pagi itu Faiz berserta pesuruhnya telah menyusun rencana untuk membekap Hera dan akan menumbalkannya. Sementara pagi itu Hera tengah sibuk menyapu halaman. Dia tidak akan menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya padanya. Dia tidak sadar bahwa majikannya itu adalah orang jahat. Dirinya juga sudah mulai tidak peduli dengan kawannya yang sampai saat ini belum bisa dihubungi. Dirinya beranggapan kalau Hestilah yang memang sengaja hendak memutus hubungan dengannya. Ra, aku mau keluar sebentar. Kamu jaga rumah ini ya, ucap Faiz yang tiba-tiba muncul dan hendak pergi entah kemana. Iya, Tuhan. Faiz pun kemudian pergi menaiki mobilnya, dan ternyata ia hendak membeli beberapa keperluan untuk ritual nanti malam, seperti dupa dan yang lainnya. Tumben banget jam segini udah bangun dan pergi, tukas Hera yang menatap kepergian tuanya itu. Dia pun kemudian lanjut menyapu halamannya. Kemudian setelahnya dia berencana bersih-bersih dalam ruangan,
karena memang itulah rutinitas Hera selama bekerja di situ. Terdengar suara dering telepon. "Halo, iya cuy, ada apa?" sahut seseorang dari seberang sana. "Lu ada di mana sekarang?" tanya Faiz yang sekarang ternyata sedang menghubungi Joko. "Gue lagi di jalan, tenang saja, ntar sorean gue sampai kok, mau mampir dulu nih bentar," ujar Joko dari seberang. "Ya udah kalau gitu, gue tunggu nanti sore. Oh ya, jangan langsung masuk rumah dulu nanti, kabarin gue dulu kalau udah sampai sekitaran rumah," tugas Faiz pada Joko. "Siap coy," sahut Joko yang kemudian mengakhiri panggilan teleponnya. Kini Faiz yang telah usai membeli beberapa keperluan sedang jalan menuju ke arah rumah. Dia kembali menelpon seseorang dari ponselnya. "Iya bos, halo. Gimana, kalian sudah siapin semuanya?" "Udah bos, aman, tinggal ringkus saja." "Ya sudah, kalian siap-siap. Setelah aku sampai rumah kita langsung eksekusi sekarang juga," ucap Faiz yang kemudian mengakhiri panggilan dan tersenyum menyeringnya mengerikan. Ternyata tadi malam tanpa sepengetahuan Hera, Faiz telah menyeludupkan 2 pesuruhnya ke rumah dan menyuruhnya bersembunyi di ruang basement tempat ritualnya berlangsung. Sampailah Faiz di rumah dan dia mengirimkan pesan chat pada pesuruhnya untuk standby di posisi. Kemudian Faiz akan memainkan dramanya untuk menjebak Hera ke dalam perangkapnya. Hera," panggil Faiz dari ruang tengah. Sontak yang dipanggil pun segera menghadap. "Iya tuan, ada apa? Gimana kerjaanmu hari ini? Sudah selesai semua?" "Sudah tuan." "Begini, aku mau benerin lampu di gudang belakang. Nanti tolong bantuin pegangin tangganya ya." Tanpa rasa curiga sedikit pun Hera pun mengangguk mengiyakan. "Lalu kapan tuan sekarang?" "Ya, biar nanti sore bisa langsung nyala. Ya sudah, kamu ke belakang dulu. Aku mau ambil kunci gudangnya," ucap Faiz yang kemudian melangkah meninggalkan Hera. Hera pun tiba di depan pintu gudang belakang yang sengaja Faiz kunci gembok dari depan. Hera bahkan belum pernah sekalipun masuk ke sana. Ia juga heran apa sebenarnya isi gudang itu. Dan nampak beberapa saat, nampak Faiz membawa tangga lipat guna menghayati dramanya itu. Setelahnya pintu pun dibuka dan Faiz masuk lebih dulu dengan bibir yang tersenyum menyeringai. "Ayo buruan Ra, kenapa malah bengong mulu?" Dan tepat ketika kaki Hera melangkah masuk ke dalam gudang, setelah melewati pintu kayu yang terbuka 2 sisi itu, dari balik pintu seorang keluar dan membekap Hera dengan mengenakan sapu tangan yang sudah diberi obat bius. Hera tidak sempat melawan dan akhirnya dia pingsan. "Kerja bagus kalian. Cepat, bawa dia ke ruangan bawah." "Wah John, kayaknya mangsa kali ini jauh lebih nikmat ya. Lihat aja nih bodinya, mulus banget," ujar salah satu lelaki itu. "Udah buruan bawa saja ke bawah. Berat ini goblok, jangan melongo dulu," ujar kawan satunya. "Iya ya, serius banget sih lo," ucapnya. Namun kawannya tidak menimpali ucapannya. Tapi memang betul apa yang dikatakan kawannya itu. Bodi Hera memang menggoda. Setelah dibaringkan di kasur, mereka lalu mengikat tangan Hera dan memandangi tubuhnya dengan penuh nafsu. Dan bersamaan dengan itu Faiz datang membawa kotak yang berisi jarum suntik, membuat 2 pesuruhnya heran. "Bos, itu buat apa?" "Ini, biar kalian makin puas. Lihat saja nanti," ujar Faiz pada keduanya. "Bos, kita nunggu juragan Joko dulu atau gimana? Udah gak sabar ini bos aku," ucap salah satu dari mereka. "Tenang saja, sebentar lagi dia akan datang." Dan benar saja ada panggilan masuk di ponsel Faiz dan ternyata itu adalah Joko. Dirinya berkata sudah sampai. Katanya ia tidak jadi mampir. Sontak saja Faiz langsung menyuruhnya masuk saja ke rumah. Gerbang dan pintunya tidak dikunci dan berujar untuk langsung menuju ke ruang bawah tanah seperti biasanya. Tidak berselang lama papan pintu kayu penutup ruang bawah itu terbuka. Muncullah Joko dari atas. Dia pun segera menghampiri 3 pria yang sudah berada di ruangan itu. Wah. Kau kasih dia makan apa coy? Tubuhnya malah semakin menggoda dibanding terakhir kali kulihat." "Ya kau tahu sendirilah, makananku selalu enak-enak," ucap Faiz berbahasa basi. "Sudahlah, gak usah lama-lama lagi. Cepat lepaskan pakaian kalian semua. Aku tahu kalian sudah tidak sabar." Tanpa diperintah 2 kali semuanya melepaskan pakaian termasuk si Faiz. Namun sebelum itu, dirinya berjalan mengambil suntikan yang tadi dibawanya dan kemudian menyuntikannya ke lengan Hera. "Woi, lu apain dia?" tukas Joko yang heran. "Tenang saja, ini adalah cairan obat perangsang. Aku jamin kalian akan puas," ucap Faiz dengan kejinya.
Kau tidak lupa kan apa yang aku katakan dulu? Iya, aku paham. Silahkan kau nikmati sepuasmu dulu. Aku nanti setelahmu, ujar Faiz. Dulu memang Joko pernah meminta bahwa dirinya lah yang akan pertama kali menjamah tubuh itu. Dan untuk kalian berdua nanti setelah giliranku, ucap Faiz pada kedua pesuruhnya, dan mereka mengangguk saja. Toh gak masalah buat mereka karena juga bakalan dapat giliran. Kemudian setelahnya apa yang terjadi pada Hera sama seperti yang terjadi pada Hesti dulu. Sungguh malang sekali nasib kedua wanita itu. Sudah hidupnya penuh dengan cobaan, kini malah harus berakhir dengan mengenaskan. Kini Joko pun dengan beringas melucuti dan menyobek paksa pakaian Hera, kemudian langsung menyetubui dengan brutal. Nafsunya kini telah tersampaikan. Suara erangan hanya disaksikan 3 orang lainnya yang sedang menunggu jatah gilirannya masing-masing. Sementara Hera hanya terdiam karena dirinya sedang tidak sadarkan diri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.